Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok standar penilaian SMP akan mempresentasikan materi tentang standar penilaian SMP. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama Nur Sapitri, yang kedua Raidatul Umana, yang ketiga Siti Aminah, dan saya sendiri Andi Dian Puspita Laras. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program SMP atau Standar Nasional berdasarkan tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan SMP. Metode yang digunakan adalah survei dengan populasi semua SMP Standar Nasional, sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan teknik analisis dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diambil sebesar 91,3% adalah SMP negeri dan sisanya SMP swasta, dengan jumlah siswa berkisar antara 250 sampai 1.250 anak. Dari 8 SMP, hanya 7 SMP yang bisa dilakukan analisis maksimal yang harusnya diperoleh sebesar 289, namun nilai tertinggi hanya 241. Dan nilai terendah 170. Dari 7 SMP, pencapaian standar proses yang tertinggi adalah rata-rata nilai sebesar 208 diasumsikan SMP telah tercapai, maka hanya 23 sekolah yang telah mencapai SMP, sedangkan 21 sekolah lainnya belum mencapai. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 7 SMP hanya dicapai lebih dari separuh. Karena itu, standar kompetensi lulusan yang terendah perlu ditingkatkan pencapaiannya. Lanjut pendahuluan. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, salah satu pilar pembangun pendidikan yang dicapai adalah mutu, relevansi, dan daya saing. Mutu sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pendidikan karena pendidikan yang bermutu dapat memberikan manfaat. Nah, salah satu diantaranya adalah daya saing internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemendiknas mentargetkan bahwa tahun 2020 sampai 2005 pada tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP Indonesia masuk dalam 3 besar Olimpiade Matematika atau sains. Siswa SMP meraih nilai 12 hingga 400 dan 50% siswa meraih nilai 12. Jenjang pendidikan dasar yang turut menyelenggarakan pendidikan. Demikian pula satuan pendidikan SMP ini penting, artinya karena pendidikan dasar merupakan landasan bagi jenjang pendidikan menengah. Nah, berkaitan dengan mutu tersebut, Kemendiknas dalam hal ini Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama SMP 2008, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya adalah program Sekolah Standar Nasional atau SSN sebagai bentuk implementasi dari kebijakan SMP. Kebijakan SMP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian SMP tersebut dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SMP PP Nomor 9 Tahun 2005 yang meliputi 8 standar. Namun sesuai dengan standar EPS, yaitu standar proses, standar kompetensi lulusan pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan. Namun dalam presentasi kami ini kami hanya membahas 4 standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya, yaitu Siti Aminah. Saya akan melanjutkan materi program SSN dimulai tahun 2004. Sejumlah SMP telah diikutsertakan dalam program ini melalui seleksi yang melibatkan baik Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota maupun provinsi. Rekrutmen sekolah didasarkan atas kriteria tertentu. Sekolah yang lulus seleksi diikutsertakan dalam sebuah workshop dalam rangka mengajarkan sekolah untuk melakukan analisis terhadap kondisi sekolah.
Nah, hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana pengembangan sekolah sebagai bentuk acuan bagi sekolah dalam rangka peningkatan mutu dari sekolah standar menjadi sekolah mandiri. Ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Dan ketiga, standar proses. Dan yang keempat, standar penilaian. Nah, di mana standar yang pertama itu standar isi. Standar isi, nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar isi sebesar 25 atau 100%. Pada kenyataannya, dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi, nilai tertinggi mencapai 25 atau 100% terjadi di SMP Kabupaten Bangka, sedangkan terendah sebesar 16 atau 64% terjadi di SMP Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 21 atau 84,00%. Nah, di mana bila nilai rata-rata 21 digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar isi, maka terdapat 26 sekolah 59,09% yang telah mencapai standar isi, sedangkan 18 sekolah lainnya 40,91% belum mencapai standar isi. Bila dilihat distribusi frekuensi pada tabel 8, jumlah terbesar sebanyak 18 sekolah atau 40,91% berada pada nilai 22-23. Hal ini tidak sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 21. Dengan demikian, pencapaian standar isi ini condong ke nilai yang tinggi. Tabel 8 distribusi frekuensi nilai standar isi, nilai frekuensi persen kumulatifnya 24-25, di mana jumlah dilihat dari standar isi. SMP peserta program SSN telah memperoleh sosialisasi, menyusun dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu KTSP. Sosialisasi KTSP diperoleh baik dari Dinas Pendidikan maupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Dalam menyusun KTSP, sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Namun, berkaitan dengan pedoman penyusunan, masih ada sekolah yang belum mengetahui adanya pedoman dalam menyusun KTSP. Hal ini terlihat dari jawaban sekolah terhadap pernyataan apa pedoman yang digunakan dalam menyusun KTSP adalah Undang-Undang 20 tahun 2003. Gambaran ini memperlihatkan penyelenggaraan pendidikan bukan hanya substansi mata pelajaran, tetapi juga telah melingkupi pengembangan diri, bahkan hingga pengembangan wawasan pendidikan mulai dari keunggulan lokal hingga wawasan global. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan. Baik, materi
materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nilai maksimum yang diperoleh dari data berdasarkan standar kompetensi lulusan sebesar 46 atau 100%. Pada kenyataannya dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi mencapai 44 atau 95,65% terjadi di SMP Negeri 1 Palangkaraya, sedangkan terendah sebesar 12 atau 26,9% terjadi di SMP Negeri 3 Palangkaraya dengan nilai rata-rata sebesar 27 atau 58,70%. Bila nilai rata-rata 27 digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar kompetensi lulusan, maka terdapat 22 sekolah atau 50% telah mencapai standar kompetensi lulusan, sedangkan 22 sekolah lainnya 50% belum mencapai standar kompetensi lulusan. Dilihat dari standar kompetensi lulusan atau SKL, sekolah peserta program SSN juga telah memperlihatkan mutu sekolah baik. Hal ini tampak dari rata-rata persentase lulusan selama 3 tahun terakhir, sebagaimana telah diuraikan dalam subjudul profil sekolah di atas, dan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Sementara untuk prestasi akademiknya, sekolah peserta program SSN pada umumnya memiliki prestasi seperti juara Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, atau lomba bahasa Inggris. Juara yang diperoleh meliputi juara provinsi dan nasional. Selanjutnya, prestasi non-akademik meliputi juara olahraga, kegiatan kepemudaan, dan seni daerah. Nah, selanjutnya nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar proses sebesar 18. Pada kenyataannya dari 44 sampel sekolah 15 provinsi, nilai tertinggi mencapai 16. Terjadi di SMP Kota Palangkaraya, sedangkan nilai terendah 8 terjadi di SMP Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 13. Bila nilai rata-rata sekolah 72 yang telah mencapai standar proses, sedangkan 12 sekolah lainnya 27,27% belum mencapai standar proses. Dari sejumlah sekolah sampel, gambaran proses pembelajaran di SMP peserta program SSN juga tampak lebih memadai. Sebanyak 90-100% mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sudah memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Namun, pedoman yang digunakan dalam menyusun RPP berbeda-beda. Terdapat sekolah yang menggunakan silabus mata pelajaran sebagai dasar penyusunan RPP. Terdapat sekolah yang menggunakan Permendiknas nomor 41 tentang standar proses dalam penyusunan RPP. Setelah saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar penilaian sebesar 38/100% dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi, nilai tertinggi 37, 97,37%. Terjadi di SMP Kabupaten Bangka, sedangkan terendah 15, 39,47%. Terjadi di SMP Kota Medan dengan nilai rata-rata 24, 63,16%. Bila nilai rata-rata 24 digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar penilaian, maka terdapat 23 sekolah, 52,27% yang telah mencapai standar penilaian, sedangkan 21 sekolah lainnya 47,73% belum mencapai standar penilaian. Untuk mencapai standar penilaian, bila dilihat distribusi frekuensi pada tabel 14, jumlah terbesar sebanyak 15 sekolah, 34,9%, berada pada nilai 23-26. Hal ini sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 24. Dengan demikian, pencapaian standar penilaian ini normal. Penilaian yang berada di bawah rata-rata. SMP di Kabupaten Sidoarjo yang pencapaiannya nomor 2 tertinggi
234 memiliki nilai tertinggi di standar pengelolaan, sedangkan standar lainnya di atas rata-rata kecuali standar penilaian berada di bawah rata-rata. SMP di Kota Jakarta dengan pencapaian nomor 2 tertinggi 234, semua nilai SMP di atas rata-rata kecuali standar pengelolaan. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 7 SMP, maka SNP telah tercapai sebesar 52,27%, sekolah atau lebih dari separuh sekolah yang ada. SNP yang terendah tercapai adalah standar kompetensi lulusan sebesar 50%, atau hanya separuh sekolah yang ada, dan tertinggi tercapai adalah standar proses sebesar 72,73%, atau hampir sepertiga sekolah. Dilihat dari standar isi, telah tercapai 59,9% sekolah. SMP peserta program SSN telah memperoleh sosialisasi menyusun dan melaksanakan KTSP. Gambaran ini merupakan kondisi yang kondusif bagi tercapainya mutu pendidikan. Dilihat standar proses telah mencapai 72,73% sekolah. Dalam pembelajaran di SMP, peserta program SSN telah memadai. Hal ini terlihat bahwa 90 hingga 100% pembelajaran di sekolah sudah memiliki RPP berdasarkan standar penilaian, maka telah tercapai sebesar 52,27% sekolah. Hal ini terlihat dari rancangan dan kriteria penilaian yang dilakukan oleh guru seperti tes pengamatan, penugasan, tes struktur, tugas mandiri, LKS, portofolio, analisis, dan remedial. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.